Sanjin pelan. Sanjin yang lembut dong. Sanjin. Pelan-pelan dong. Aduh sakit tahu. Dasar Sanjin bodoh. Sama cewek. Harus lembut, ngerti kan? Lembut? Lembut itu apa? Lembut itu permen. Aku mau permen. Kasihan Sanjin. Pergi cuma setahun aja. Balik udah jadi bodoh. Kamu mau punya istri? Istri. Aku mau istri. Aku mau. Cantik kayak kakak. Gimana kalau kakak menjadi istri Sanjin? Kamu Li Hongyu. Kamu orang bodoh. Siapa di sana? Aku Kak Hongju. Ya ampun. Wangi ya. Sayang banget. Kebakaran besar itu bunuh suamimu. Sang dahai. Bikin matamu buta. Otakmu juga ikut kebakar. Suka sama orang bodoh? Lihat ini. Mau istri. Apa-apaan sih? Hidup enak sama aku. Ya kuat sih. Lu bawa pergi. Mending cinta orang bodoh. Daripada kamu. Sanjin. Usir dia pergi. Orang bodoh ini nggak ngerti. Sanjin, tolong aku. Sanjin, tolong aku. Mau mati, hah? Kau hancurkan rencanaku. Kebunuh kau. Pergi. Lu bawa lo. Lepaskan dia. Aku kasih, oke? Sanjin. Sayang. Sekarang cuma kita berdua. Ayo sini. Dasar binatang. Lepaskan aku. Hongyu. Zhao Sanjin udah mati. Berhenti melawan. Enak banget. Persetan karma. Sanjin. Gara-gara aku kau mati. Aku hidup. Tunggu. Waktu misi itu, kepalaku kebentur. Aku bodoh bertahun-tahun. Ada apa ini? Aku bisa kendalikan hujan. Tunggu. Ini akhir. Enak banget. Setan karma. Sabar. Lu Paulong, berhenti. Dasar bodoh. Masih hidup. Sialan beruntung. Kubunuh kau. Sanjin. Awas kau ya. Di sana. Sanjin, kamu masih mau hidup? Lu Paulong bilang kamu udah mati. Aku takut banget. Tenang aja. Aku udah usir Lu Paulong pergi. Aku nggak apa-apa cuman. Jangan robek bajuku. Bisa nggak? Ambilin aku baju baru. Ada satu setel di lemari. Aku cari dulu ya. Sanjin, kamu udah nggak bodoh lagi. Kepalaku tadi kebentur. Udah sembuh. Syukurlah. Kakakku aku. Ya ampun. Kak. Sekarang kamu udah baik. Kamu harus pergi. Aku cuma cewek buta. Aku nggak mau jadi beban. Kamu udah 30 lebih. Tapi kamu ganteng. Pasti ada yang mau jadi istrimu. Kakak.
Ngomong apa sih kamu? Aku cuma buta. Sama aku cuma bawa sial. Nanti, cewek mana yang berani nikah sama kamu? Aku nggak bisa egois gitu. Siapa bilang kamu bawa sial? Ya udah, kalau aku nikah, dia harus secantik kamu. Ya mana, Ci? Kamu bilang apa tadi? Nggak ada. Tenang aja, aku bakal jaga kamu. Aku ambilin baju yang bersih ya. Kalau aku bisa nikahi dia. Hei Zhao Sanjin, mikir apa kamu? Dia kakak iparmu. Aku penasaran, apa kekuatanku punya kegunaan lain? Coba dulu. Pergi. Kekuatan ini kuat banget. Bikin tanamannya tumbuh sempurna. Gila, keren banget. Air itu sumber kehidupan. Kalau bisa bantu tanaman tumbuh. Berarti mungkin bisa sembuhkan mata kakak ipar. Sanjin, itu kamu ya? Kakak ipar. Aku pergi menjalankan misi. Aku belajar pijat. Bisa lancarkan aliran. Tingkatkan peredaran darah. Mungkin bisa sembuhkan matamu. Mau coba nggak? Sanjin, mataku. Kayaknya nggak bisa sembuh deh. Nggak mungkin. Matamu indah banget. Langit pasti akan kembalikan penglihatanmu. Oke. Kalau kamu mau coba, silakan aja. Kalau kamu beneran sembuhkan mataku, aku akan. Kamu akan apa? Aku akan nikahi kamu. Begitu mataku sembuh, aku kasih tahu kamu. Oke, aku mulai ya. Kenapa? Mataku rasanya ada sesuatu. Kayak kesemutan gitu. Kayak ada aliran hangat. Masuk ke dalam. Enak banget. Bagus. Kayaknya pijatannya beneran manjur. Nona, untuk bagian selanjutnya, saya pijat tempat lain. Tempat lain? Di mana? Tangan dan kaki. Saya tahu harus pijat tangan dan kaki Nona. Untuk buka titik ke mata Nona. Supaya mata Nona bisa sembuh. Kalau gitu tubuhku terserah kamu. Jangan kecewakan aku ya. Baik. Saya mulai pijatnya. Sanjin. Tanganmu enak banget rasanya. Enak banget. Nona, coba buka mata sekarang. Aku bisa lihat. Sanjin. Aku bisa lihat. Ya Tuhan, bisa. Aku bisa lihat sekarang. Luar biasa. Energi ini beneran bisa menyembuhkan. Makasih banyak. Makasih ya, Sanjin. Maaf banget. Aku terlalu semangat tadi. Kak, udah malam nih. Istirahat dulu. Aku pulang ya. Ya ampun, Sanjin. Sanjin, lihat deh. Cepat. Kak, herbal di sini. Matang semua semalam. Kok bisa gini? Herbalnya matang. Tapi baru aja ditanam. Beneran nih. Cium nggak? Wangi herbal pekat. Bau ini cuman herbal tua yang punya.
Aku juga cium. Kalau kita jual ini, pasti harganya tinggi. Bener kata kakak. Jangan buang waktu. Aku panen dulu. Sanjin, ambilin keranjang. Siap kak. Nggak nyangka Kak Hongyu secantik itu. Si Sanjin udah 30 sekarang. Mungkin karena dia bego. Taruhan dia belum pernah pegang cewek. Dasar idiot. Otaknya tuh udah normal sekarang. Kenapa dia nggak gerak juga sih? Keluar lo. 赵三金berani lo mukul gua. Lo minta busnya kisah dari hari ini. Lo bohong. Lo masuk rumah gue semalam. Mau maksa gua? Hongyu, lu bisa lihat lagi. Wah, lihat itu. Waktu Li Hongyu masih bisa lihat, matanya cantik banget. Banyak cowok sini, naksir dia. Sekarang makin cantik. Lebih asik. Lebih seru ditaklukkan. Lebih menantang. Lo sakit. Tenang. Lu bolong. Pelajaran kemarin kurang ya. Pergi sekarang. Atau jangan salahkan gua. Apaan-apaan? Li Hongyu bisa lihat lagi. Zhao Sanjin kelihatan Nggak bego lagi. Ini semua ada yang aneh nih. Zhao Sanjin, kalau lu nggak nyerang gua semalam, gua bakal luka gini. Lihat nih, lihat apa yang lu lakuin ke gua. Lo harus bayar biaya dokter. Ganti rugi trauma. Gaji yang hilang. Kurang dari 3 juta. Gua ambil Li Hongyu sebagai gantinya. Lu bolong. Nggak ada duit buat lo. Tapi tinju segede karung pasir, gua punya sepasang di sini. Mau coba? Nggak mau cara gampang. Oke, cara susah. Zhao Sanjin, dari semua orang, lu malah cari gara-gara sama lu Baolong. Belum tentu. Gue denger sebelum Zhao gila, dia di pasukan khusus. Peluru di kepala bikin dia gitu. Kayaknya dia punya skill. Ayo, patahin kaki si bodoh ini. Seret perempuan itu ke sini. Gua tunjukin apa yang terjadi. Kalau lu lawan lu Baolong, lu bakal lihat gimana akhirnya. Sanjin lari sekarang. Tinggalin gua aja. Kakak, tenang aja. Cuman satu lu bolong, gua bisa urus dia. Again, Roh Bang Dahai lagi ngeliat. Dia bakal lindungin kita. Serang. Sanjin, apa yang terjadi sih? Kamu manusia atau hantu? Sihir apa ini? Lu Baolong, gua kasih tahu yang bener. Abang Dahai udah jagain gua sama kakak. Abang Dahai bilang, siapa yang berani sentuh kita, dia bakal seret mereka. Jangan coba nakutin gua. Gua nggak takut. Kita habisin dia hari ini. Serang dia semua. Dasar pengecut semua. Bocah sialan ini belum selesai. Belum selesai. Pergi. Yang kamu bilang tadi benar. Bang Dahai beneran sama kita selama ini. Jagain kita. Dahai beneran jagain kita selama ini. Udahlah, biarin aja deh. Kakak ipar juga udah susah banget. Itu dia. Dahai selalu ada di sini. Mata kamu udah sembuh. Tanaman obat kita tumbuh dalam semalam. Dia yang ngelakuin itu. Sanjin, bisa ngobrol sama dia? Boleh nggak aku ngomong sebentar sama dia? Satu kata aja. Dia mau ngomong sama Dahai. Gimana nih sekarang? Sanjin, boleh? Ya, boleh. Tapi masuk dulu ya. Aku harus ngomong sama Dahai dulu. Oke, aku tunggu. Gimana caranya jadi Dahai? Kakak ipar dia kasihan banget. Ya, udah sampai sini. Harus nekat aja deh.
Kamu Dahai? Atau Sanjin? Aku di sini. Improvisasi aja deh. Hong Yu. Ini Dahai. Aku datang untuk terakhir kali. Setelah hari ini, aku akan terlahir kembali. Aku nggak bisa ketemu kamu lagi. Dahai, maafin aku. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kamu gak akan. Ini semua salahku. Maafin aku kakak ipar. Hidup ini berat banget. Semua orang di desa ngebobe aku. Mereka panggil aku janda. Bilang aku pembawa sial. Keluarga aku sendiri gak mau terima aku. Bawa aku pergi bersamamu. Hong Yu, selama kamu hidup masih ada harapan. Semua orang di desa ngebobe aku. Mas Sanjin yang lindungi aku. Tapi aku gak mau jadi beban dia. Badan kakak ipar lembut banget dan wangi banget. Gimana ini? Terus gimana? Dahai, kok hidungmu berdarah? Udah lama aku nggak sentuh kamu. Dahai, kita kan suami istri. Kalau kamu mau, aku bisa kasih kapan aja. Dahai, kamu udah bosan sama aku ya? Mana mungkin aku bosan sama kamu. Udah waktunya aku terlahir kembali. Hong Yu, kamu masih muda. Masa-masa terbaik perempuan. Jangan tunggu aku. Cari pria yang tepat. Dan nikahi dia. Enggak, aku nggak mau nikah lagi. Di dunia ini, selain kamu dan Sanjin, pria mana yang beneran peduli sama aku? Aku nggak mau nikah lagi. Selain aku, maksud Kak Hong Yu, dia mau nikah sama aku? Gak mungkin, itu nggak adil buat Dahai. Hong Yu, jangan mikir gitu. Di dunia ini, pasti ada pria yang beneran cinta kamu. Kalaupun aku nikah lagi, aku cuma mau sama Sanjin. Sanjin? Gimana bisa gitu? Dia sobat baikku. Orang-orang kampung bakal ngomongin. Ngomongin, aku janda, dia bujangan. Kenapa harus takut omongan? Cuma Sanjin, dia nggak peduli aku buta. Uang semua buat obatin aku. Urus semua kebutuhanku. Sekarang mataku udah sembuh. Kalau aku nikah sama orang lain, apa aku masih manusia? Sanjin memang pria baik. Tapi kamu tetap harus tanya dia soal ini. Dahai, jadi kamu setuju? Asal kamu bahagia. Dan Sanjin setuju. Aku bisa tenang pergi. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Dahai, aku udah tahu. Kamu yang terbaik buat aku. Dahai, hari ini terakhir kalinya kita ketemu. Jadi gimana? Kita ucap selamat tinggal dengan cara paling dekat yang bisa. Cara paling deket? Tapi ini kan tubuhnya Sanjin. Aku nggak peduli. Kamu yang kendaliin. Ini jiwamu. Hong Yu, aku... Waktuku udah habis. Jaga dirimu. Aku harus pergi. Dahai, kenapa jangan nakutin aku? Dahai, tolong jangan tinggalin aku. Hampir aja. Kebanyakan main api. Nani, kau terus gini. Kesucianku 30 tahun. Bisa hilang dong. Kenapa? Kok nangis? Ada yang nyakitin? Kamu Dahai? Atau Sanjin? Aku Sanjin. Dahai dia. Sanjin. Dahai udah pergi. Beneran pergi. Pergi selamanya. Kak, jangan nangis.
Dahai udah pergi. Tapi aku yang jaga kakak. Nggak ada yang bakal nyakitin kakak. Maafin aku, Dahai. Kak, istirahat dulu ya. Aku pergi dulu. Dasar mesum. Bukan aku. Ini sabuknya. Lepas sendiri tuh. Mau aku iketin? Kak, biar aku aja. Udah hampir selesai. Aku pergi dulu ya. Kak, kok udah bangun pagi banget? Sanjin udah bangun. Berasnya habil. Aku mau petik tanaman obat. Jual di kota. Waktu aku buta dulu, kakak rawat aku. Sekarang aku udah bisa lihat lagi. Gantian aku yang rawat kakak. Yuk petik tanaman. Wah, Kakak emang jago ya? Harganya bagus. Tanaman obat dijual. Ini Ganshen? Ya, Ganshen ini bagus loh. Percaya deh, bikin tenang dan lancar darah. Kalau nggak manjur, gratis. Hei Bu. Ganshen? Iya. Coba cium deh. Wangi herbalnya kuat. Jauh lebih manjur dari tanaman biasa. Coba lihat. Enak kan? Aroma herbalnya kuat. Mang Sue, jangan khawatir. Mama jual perusahaan juga rela. Pasti Mama sembuhkan kamu. Mama. Percuma, Mama, dokter bilang. Leukemia aku tipe yang sangat langka. Dokter terbaik di luar negeri pun nggak bisa nyembuhin aku. Mang Sue, kenapa? Aku kayaknya cium bau wangi banget kayak herbal. Aroma ini bikin aku jauh lebih enak. Stop mobilnya. Permisi, Pak. Saya beli semua herbalnya. Tapi ini yang terakhir, Bu. Ini uangnya. Saya ambil. Ini kebanyakan, Bu. Orang kaya beli herbal. Nggak perlu kembalian. Aneh juga. Ya, habis semua. Yuk pulang. Ya, pulang. Mangsu. Cium ini. Aroma ginseng yang kamu cium tadi. Ibu, ginseng ini luar biasa. Cuman cium sekali, tenagaku udah balik lagi. Kau lebih baik sekarang. Bu, beli lagi dong. Mungkin herbal ini bisa nyembuhin ibu. Permisi, penjual herbal tadi. Kemana ya pasangan itu? Oh, mereka udah pergi. Kayak Gembe balik ke desa Jauh. Gimana ke desa jauh ya? Lurus aja jalan ini terus. Namanya Jauh Sanjin. Tanya aja di desa. Desa jauh-jauh Sanjin. Oke. Makasih. Sama-sama. Nah, kalau menurutku sih, Bu Yang sama Pak Direktur Gao dari pabrik air. Pasti bakal jadian deh. Iya, aku ingat waktu Bu yang baru datang ngajar di sini. Dia cantik banget waktu itu. Iya. Cepat ya. Iya. 10 tahun dan sekarang jadi perawan tua. Ya, hidup makin baik aja. Cing-cing. Ya, yang cingking. Sebelum kamu gila, dia suka ngejar-ngejar kamu. Terus kamu pergi dari desa, dan dia nggak pernah pergi lagi. Tetap di sini aja. Mbak, kamu gak apa-apa. Oke, mau luka tuh. Harus ke dokter. Nanti bisa infeksi loh. Gimana kalau mau ke belakang? Aku antar ya. Sanjin, walau dulu aku buta, tapi aku tahu yang cingking banyak bantu kita. Sekarang dia mau nikah, pasti butuh banyak bantuan. Pergi sana.
Cingking. Sanjin! Kamu udah baik? Iya, aku udah baik. Enggak, gila lagi. Aku dengar dari ibu-ibu di kampung. Kamu mau nikah sama bos pabrik? Sanjin, kamu suka aku nggak? Kalau iya, aku tolak dia. Cingking, jangan gini dong. Sanjin, kamu nggak ngerti perasaanku ya? Sanjin, apa itu di kantongmu? Nusuk nih. Cingking. Sanjin, suka aku dikit aja ya. Cuma dikit aja. Cingking. Sanjin, kamu udah gak suka aku kan? Kalau enggak, kok bisa sih? Cingking, kamu jangan pegang-pegang. Aku coba normal. Ini wajar dong. Bercanda kok. Cingking, jangan buang masa mudamu. Di desa ini, baliklah ke kota sana. Nggak mau balik. 10 tahun lalu orang tua aku mau aku pulang. Tapi kamu tahu nggak? Kalau aku balik, aku harus nikah sama orang pilihan mereka. Aku nggak mau nikah tanpa cinta. Aku nggak mau jadi boneka. Mungkin dia tuh orang lain. Tapi kamu, Sanjin, kok bajumu kotor banget? Ikut aku. Cingking, kenapa kamu bawa aku ke rumahmu? Sanjin, lihat kamu kotor banget. Sana mandi dulu. Cingking, aku tahan dia. Sanjin, aku bawain baju bersih. Tunggu keluar sekarang. Sanjin, kamu kan udah dewasa. Kok malu-malu sih? Aku cewek aja nggak malu. Cingking. Aku bisa pakai baju sendiri. Kamu keluar sekarang. Setelah sekian tahun, Sanjin, kamu makin ganteng dan maco ya. Cik, siapa juga mau pakein kamu cowok bahu. Aku cuma mau antar handuk. Cingking, kalau kamu udah selesai mandi, aku pergi dulu ya. Sanjin, Mama nggak mau lihat aku mandi. Sanjin, tunggu aku sebentar. Cing-cing sengaja tuh. Kok aku baru sadar? Kakak ini berani banget ya. Sanjin, ambilin anduk dong ke sini. Itu nggak bener kan? Santai aja dasar aku nggak bakal makan kamu kok. Kenapa takut sama cewek kayak aku? Ini ya udah, oke. Astaga! Cingking, kamu Sanjin, aku nunggu 10 tahun. Selain kamu, aku nggak mau nikah. Miliki aku, please. Sekali aja. Jadikan aku wanita seutuhnya. Aku udah buang 10 tahun, Cingking. Nggak bisa buang lagi. Cingking, kamu bakal ketemu yang lebih baik di kota. Aku cuman petani. Nggak pantas buat kamu. Aku nggak peduli. Selain kamu, aku nggak mau nikah. Kalau aku mau pergi, waktu kamu tinggalin desa, aku bisa ikut. Tapi aku sadar, hatiku ada di sini, sama kamu. Aku pilih tinggal dan nunggu kamu. Tapi kamu pulang, hancur. Sanjin, bahkan waktu kamu hilang akal, aku nggak pernah nyerah sama kamu. Sanjin, walau dulu aku buta, aku tahu Cingking udah bantu kita berkali-kali.
Enggak, aku masih harus urus ke Hong Yu. Enggak mau bawa Jingking ke masalah ini. Sanjin, kamu pikir aku nggak cukup baik? Aku... nggak ada cowok lain yang pernah sentuh aku. Mana mungkin aku remehkan kamu? Kasih aku waktu dulu. Ada beberapa hal yang harus aku urus. Kalau udah selesai, aku kasih kamu jawaban. Sanjin, tunggu, jangan pergi. Aku kasih kamu waktu buat urus itu. Aku lupa bawa baju ganti. Bisa ambilin buat aku? Rak kedua di lemari kamar. Yang hitam. Oke. Ya ampun. Cuma segini doang. Tipis banget kayak sarang laba-laba. Gimana cara pakainya? Cingking bajumu aku taruh di sini ya. Aku pergi dulu. Aku berangkat sekarang. Tunggu. Kamu belum jawab aku. Kamu mau biarin aku nikah sama bos kau? Ya jelas aku nggak mau kamu nikah sama dia. Dasar bodoh. Sanjin, akhirnya ketemu. Pulang sekarang. Ada masalah besar di rumahmu. Tenang, Tante Wang. Ada apa? Tadi pagi Wang Long bawa orang ke rumahmu. Dia bilang kakaknya Hong Yu jual dia ke dia. Cepat pulang sekarang. Kalau telat mungkin. Yuk, bakal dirusak mereka selamanya. Kak Hong Yu. Kakak, ngapain di sini? Tolong gimana menurut Anda? Adik saya Li Hong Yu lihat badan dan wajahnya. Suka kan? Percaya deh, adik saya. Paling cantik di sini. Polos dan seksi. Kulitnya lembut banget. Mulus kayak air. Kakak, aku ini adik kandungmu. Hong Yu, ini demi kamu. Dahai mati muda. Lihat kamu jadi janda tiap hari. Hatiku sakit. Tenang, Tuan Long itu kaya raya. Ikut Tuan Long. Hidupmu bakal mewah. Hei, cantik. Kamu bener. Tinggal sama aku aja. Aku kasih hidup paling enak. Lepaskan aku. Kalau Tuan Long nikahi adikku, dia jadi iparku. Semua orang harus hormat sama aku. Nggak nyangka aku, Li Jin, bakal naik kelas suatu hari. Terlihat makin keras makin bagus. Hari ini aku ajarin kamu jadi wanita sejati. Ampun. Masa kecil berani gigit aku. Hong Yu, dengerin aku. Kenapa? Sama cowok, lagian Tuan Long, kaya dan berkuasa. Kamu beruntung banget sih. Jangan sok polos deh. Aku suka semangat kamu ini. Nah, gitu dong. Kamu bukan manusia. Kamu imut banget. Coba sok suci lagi sekarang. Aku suka kalau kamu melawan. Pinggir, jaga pintu. Siap, Tuan. Tenang, Tuan Long. Lalat pun nggak bisa masuk. Lepasin aku. Siapa itu? Lepasin kakak ipar aku. Sanjin, lari, pergi. Jangan pedulin aku. Mereka bakal nyakitin kamu. Jangan takut, Kak. Aku di sini. Wah. Jadi kamu si idiot itu ya? Tuan Long mending pergi sekarang. Jangan sok jagoan sama aku. Atau lepasin dia sekarang. Atau kamu pulang di tanduk. Gue seret lo keluar. Dengerin dia mendesah sekarang. Tadi sok polos dan suci. Bilang mending mati dulu. Sekarang lihat dia gimana. Hari ini gua Master Long ambil dia. Di depan lu. Zhao Sanjin dasar tolol. Lu sentuh adik gua. Sekarang lu ganggu Master Long. Mau mati ya? Hajar dia anak buah. Lu mau mati? Master Long, Zhao Sanjin mantan tentara. Dia jago berantem. Mungkin kita harus... Zhao Sanjin kan? Berlutut sekarang juga. Sujud 3 kali. Baru gua lepasin lu. Bangsat nenek moyang lu. Ngobrol dulu, bro. Santai, bro. Kita ngobrol aja. Sanjin, kakak sedih banget. Pergi.
Sanjin lu bakal bayar ini. Minggir. Sanjin kakak sedih banget. Sanjin. Kak, bajingan Wang Long itu udah kasih obat bius ke kamu. Kak, bangun. Ini aku Sanjin. Sanjin, aku nggak kuat. Enggak, aku nggak boleh ambil kesempatan. Kak, maafin aku. Kak, tahan ya. Bentar lagi. Pergi. Kak, bangun. Sanjin, apa yang terjadi sama aku? Kak, Wang Long udah kasih obat bius ke kamu. Aku tuh udah keluarin obatnya dari tubuh kamu. Gimana rasanya? Sanjin, kamu nyelamatin aku lagi. Kak, aku harus balas budi kamu. Kak. Sanjin, ambil aku aja. Selain tubuhku, aku nggak punya apa-apa lagi. Kak. Sanjin. Zhao Sanjin, luaran mati kau. Kak, Wang Long udah balik. Biar aku yang urus dia. Luaran mati sana. Wang Long, kayaknya pelajaran kemarin belum cukup ya. Udah mau balik lagi secepat ini. Zhao Sanjin, dasar bodoh, tahu apa lo? Gua kasih tahu ya, Tuan Long punya ratusan orang, semua petarung terlatih. Udah mereka aja bisa bikin lu tenggelam. Zhao Sanjin, gua kasih lu satu kesempatan lagi. Berlutut sekarang. Sujud 9 kali. Terus bawa perempuan itu ke gua. Taruh di kasur gua. Biar gua senang-senang. Mungkin Tuan Long bakal ampuni nyawa lu yang menyedihkan. Zhao Sanjin, berlutut sekarang. Lu ngaku kakaknya Hong Yu. Demi duit. Lu jual adik dengan kandung lu sendiri. Lu lebih rendah dari binatang. Apa lo? Tuan Long punya kuasa. Gua cuma main cerdas. Tuan Long, karena si tolol ini nggak tahu diri, kasih dia pelajaran. Setelah Tuan bereskan si bodoh ini, Tuan dan adik gua bisa. Zhao Sanjin, karena lu nggak mau nurut. Jangan salahkan gua kalau gua kejam. Ayo hajar dia. Bikin dia lumpuh, gua tanggung. Belet pipis. Karena gue bisa kontrol air. Bisa nggak gue bikin mereka ngompol? Bagus, gue coba dulu sama kalian. Hajar dia. Gila, dari gue sih lu beneran ngompol. Kenapa? Gue juga mau pipis. Gue mau ngompol nih. Zhao Sanjin, apa yang sering dilakuin seakan sesat? Sekarang giliran lo. Lo sama anak buah lo pada bermasalah sama kandung kemih ya? Mungkin. Kalian mending ke dokter deh. Zhao Sanjin, lo apain kita? Kan gue udah bener. Gue udah nggak kebelet. Santai gue tebak. Kalian kebanyakan minum air aja. Permisi, ini rumah Pak Zhao Sanjin. Siapa orang buta ini? Nggak lihat pas Long lagi sibuk. Lu buta ya? Oke. Kenapa Bapak di sini? Halo Pak Zhao. Kita ketemu lagi. Wang Long bikin masalah lagi ya? Saya. Ini salah paham. Salah paham kayaknya enggak deh. Pak Zhao itu teman kecil. Gua peringatkan lu, sentuh dia, lo mati. Aduh, Pak. Saya buta banget. Saya nggak tahu Pak Zhao teman Anda. Tolong ampuni saya. Kali ini aja ya. Wang Long, gua kasih lo kesempatan. Soal hari ini, lo harus kasih Pak Zhao jawaban yang bagus. Pak Zhao. Saya buta banget. Lijin yang tipu saya. Saya pantas mati pantas. Tolong maafkan saya. Ampuni saya. Hong Yu. Aku tahu aku salah. Maafin aku kali ini aja. Lijin, pergi. Lu bukan adik gua lagi. Aku pergi. Siapa suruh berdiri? Siapa suruh bangun? Kakak iparku orangnya baik. Dia nggak akan lawan kamu.
Tapi kamu hancurin tempatku. Dan hampir lukai kakak iparku. Utang ini mau bayar gimana? Berlutut dan minta maaf sekarang. Sumpah. Jangan pernah dekati dia lagi. Aku berlutut dan bersumpah. Aku Wang Long sumpah. Kalau aku ganggu Li Hongyu lagi. Aku akan mati mengenaskan. Pak Zhao, lihat. Pergi! Baik. Nonaka. Saya tinggal Anda dengan Pak Zhao. Ayo pergi. Maaf, kamu harus lihat itu. Si Wang Long itu, dia cuma preman rendahan. Pernah kerja untukku. Jangan pedulikan dia. Nona Ke, Anda perlu apa kesini hari ini? Jujur saja, saya kesini. Mau minta Anda jual herbal lagi. Itu saja. Ya, anak saya sakit. Dokter nggak bisa bantu dia. Kesehatan anak saya makin parah tiap hari. Sebagai ibunya, saya khawatir banget. Beberapa waktu lalu, dia cium aroma herbal Anda. Wajahnya jadi jauh lebih baik. Mungkin herbal Anda bisa sembuhkan anak saya. Jadi saya bayar 100 juta. Untuk semua herbal Anda. Kalau begitu. Tapi saya nggak punya banyak lagi. Nggak seberharga itu. Jangan rendah hati, Pak Zhao. Tapi bisakah Anda siapkan herbalnya dan bawa ke sana? Kasih alamat Anda. Saya bawa besok. Pakai Pak Zhao udah datang. Pak Zhao, makasih udah datang. Nona Ke, aku bawa nih. Udah dibersihin semua. Coba lihat. Pak Zhao, silakan masuk. Meng Shui, ini Pak Zhao. Mama udah cerita soal dia. Herbal wangi ini. Dia yang nanam. Pak Zhao, makasih banyak ya. Herbal yang kamu tanam. Bagus banget. Wanginya ini bikin sakit kulit. Jadi ini leukemia ya? Oh gitu. Masih muda banget. Tapi sakitnya parah gini. Nona Ke orangnya baik. Mungkin aku bisa bantu. Nona Ke, boleh aku periksa nadimu? Pak Zhao, kamu ngerti obat? Sedikit sih. Nona Ke. Kalau kamu percaya, aku mungkin bisa sembuhkan Nona Ke. Dia sembuhkan mata kakakku. Mungkin dia bisa beneran. Nona Ke. Kamu bilang apa tadi? Pak Zhao, jangan bicara sembarangan. Meng Shui kami ini, leukemianya bukan biasa. Banyak ahli aja nggak bisa bantu. Mama, biar Pak Zhao coba dulu. Dia bisa tanam herbal ini. Berarti dia punya keahlian. Coba aja dulu. Lagian kondisi aku ini nggak bisa lebih parah. Nona Ke, saya perlu akupunktur. Siap-siap ya. Aku mengerti. Pak Zhao, musuh kami, dia masih gadis muda. Ada cara lain nggak? Mama, nggak apa-apa. Dokter itu baik hati. Aku percaya Pak Zhao. Nona Ke, saya cek nadi dulu ya. Untuk pastikan kondisi kamu. Oke, terima kasih Pak Zhao. Gadis kota kayak dia, cantik banget ya. Kulitnya lembut banget. Beda sama kulitnya Kak Hongyu. Kayaknya lebih halus lagi. Pak Zhao. Aku rasa ada sesuatu masuk ke tubuhku. Kali banget. Pak Zhao. Wah, sensitif banget ya. Nona Ke, itu wajar kok. Metodeku spesial. Emang spesial sih. Tapi rasanya ini enak juga sih. Nona Ke, kondisi kamu udah terkonfirmasi. Sekarang, Tolong buka bajunya. Waktunya aku puntur. Oke. Pak Zhao. Jadi, Celana dalam saya harus dilepas juga. Nona Ke, aku puntur butuh ketepatan. Apalagi dengan leukemia kamu. Aku harus tusuk banyak titik di tubuhmu. Kalau celana dalamnya tetap bakal ganggu bidikanku banget. Riset sedikit aja. Bisa bahaya. Jadi,
Kamu harus lepas semua. Baiklah, aku turuti kata kamu. Tapi Pak Zhao, bisa berbalik dulu nggak? Tentu saja. Dia masih muda tapi tubuhnya udah bagus. Pak Zhao agak lebih tua, tapi masih ganteng. Dan matanya nggak ada pikiran kotor. Dia pria baik. Pak Zhao. Aku sudah siap. Pak Zhao, aku punkturnya sakit banget nggak ya? Nona Ke, tenang aja. Teknikku spesial. Nggak sakit. Santai aja. Kalau gitu Pak Zhao, silakan mulai jarumnya. Turun. Pak Zhao, aku ngerasa kayak ada sesuatu yang masuk ke tubuhku. Pak Zhao, pelan-pelan dong. Aku ngerasa aku udah gak kuat lagi. Rasanya aku udah gak kuat lagi. Zhao Sanjin, tahan dulu. Aduh, sakit banget. Pak Zhao, kamu nyakitin aku. Nona Ke, jangan gerak-gerak. Nanti ada yang salah. Maaf Pak Zhao. Aku nggak gerak. Lanjut aja. Nggak nyangka. Teknik dokter Zhao ternyata spesial banget. Rasanya semua rasa sakit. Jadi nikmat. Akhirnya selesai. Nona Ke, udah selesai. Nona Ke. Dia ketiduran. Kalau dia tidur, ini jadi gampang. Wanita berkelas banget. Rajin banget merawat diri. Kaki mungilnya halus kayak giok. Aku punturnya udah selesai. Tapi biar tenaganya pulih. Dia masih butuh pijatan dari aku. Nona Ke, aku tekan titik Zusali ya. Bagus buat limpa dan lambung. Naikin daya tahan tubuh. Ini terapi kesehatan. Bagus buat aliran darahmu. Ampuh banget. Zhao Sanjin. Kamu udah 35. Masih berjaka. Jangan berani-berani rusak rekormu itu. Sama dia. Infeksinya udah bersih. Aliran darahnya hampir normal lagi. Mulai sekarang dia harus sembuh sendiri. Ini bakal bikin aku mati. Pak Zhao, ngapain kamu? Nona Ke, jangan teriak. Mamamu di luar. Kalau kamu panggil dia, aku tamat. Mati aku. Nona Ke, dia pasti mikir aku mau macam-macam. Apa sih yang terjadi? Enggak demi reputasiku. Maaf soal ini. Nona Ke, kamu. Biar aku jelaskan. Ini salah paham. Nona Ke, kalau kamu ngerti, kedip aja. Aku selepasin. Tolong, aku mohon banget. Jangan gini dong. Tolong jangan lakukan ini. Nona Ke, kamu salah paham. Biar aku jelaskan. Aku cuma obati kamu. Aku mau pergi. Terus kamu guling waktu tidur dan narik aku jatuh. Jangan salahkan orang yang salah. Beneran. Ngapain aku bohong? Aku orang baik. Coba rasakan sendiri. Nggak merasa lebih baik. Orang jahat mau obati kamu gratis. Pak Zhao, kamu benar.
bisa lepas tanganku dulu. Kamu nyakitin aku. Aku lepas. Jangan salahkan aku. Kalau Baka masuk, aku nggak bisa. Bersihkan nama. Oke, aku percaya kamu, Nonaka. Pak Zhao, bisa nggak menyingkir dari aku dulu? Kamu berat banget. Nonaka, kalau cuma itu, aku pergi dulu. Pak Zhao, Nonaka, apa ada lagi ya? Pak Zhao, apa penyakitku nggak bisa disembuhkan? Apa aku mau mati? Aku tahu penyakitku nggak bisa sembuh. Tapi aku belum pernah jatuh cinta sama sekali. Aku belum pernah punya pacar. Tapi tetap, dari mati hasil, Pak Zhao, kamu orang baik. Nonaka, siapa bilang kamu bakal mati? Mama nggak pernah izinin aku pacaran. Aku udah sembuhin penyakitmu. Kamu bilang apa? Aku sembuh sekarang. Iya, kamu rasain deh. Kayaknya badanku nggak sakit lagi. Rasa pusing dan kabur itu udah hilang juga. Aku beneran sembuh. Tentu saja, Nonaka bisa cari pacar sekarang. Nikmatin romansa yang indah. Makasih, Pak Zhao. Kamu baik banget. Nonaka, jangan teman zonin aku. Kalau enggak, ada lagi. Aku pergi ya. Emang Shui, Mama dengar kamu ngobrol. Pengobatannya udah selesai. Mama mau masuk. Jangan masuk dulu. Pak Zhao, kamu udah nikah? Nonaka, aku jauh lebih tua dari kamu. Tapi aku belum pernah pacaran sama sekali. Apalagi nikah. Bagus. Pak Zhao, belum nikah. Belum pernah pacaran. Pak Zhao, jadi kamu mau nggak manis dan imut? Pacar kaya. Nonaka, maksudnya apa sih? Jadi gini, Pak Zhao. Jadiin aku pacarmu dong. Nonaka, jangan bercanda deh. Aku lebih tua 89 tahun. Bisa jadi pamanmu loh. Terus kenapa? Cuma lebih tua dikit kan? Lagian aku suka pacaran sama cowok yang lebih tua. Cowok tua itu dewasa dan mapan. Mereka tahu cara perhatian. Jauh lebih baik dari cowok muda. Nonaka, tolong jangan bercanda. Aku pergi dulu. Aku mau pulang. Jangan berani pergi. Kalau kamu pergi, aku lapor mama. Kamu melecehkan aku. Nonaka, kok kamu tega gitu sama aku? Aku nggak peduli. Bilang iya dan jadi pacarku. Kamu orang pertama yang udah lihat seluruh tubuhku. Kamu nggak bisa kabur gitu aja. Aku cuma mau ngobatin kamu. Kenapa tiba-tiba defensif gitu? Kamu pikir aku nggak cukup bagus buat kamu? Nonaka, aku... Bukan gitu maksudku. Cowok emang polos dan gampang ya. Terus maksudmu apa? Dipikir-pikir Hong Yu itu manis dan lembut. Yang Jingking itu seksi dan pintar. Dan Kemeng Shui ini lucu dan cerdas. Tiga cewek cantik ini punya pesona masing-masing. Gak buruk juga nikahi semuanya. Zhao Sanjin, kamu mikirin apa sih? Nonaka, cinta itu harus saling suka kan? Ini nggak bisa buru-buru gini. Kasih aku waktu mikir dulu. Oke, aku kasih kamu beberapa hari buat pikirin. Masuk aja sekarang. Ming Shui, gimana rasanya sekarang? Aku udah baik-baik aja. Udah sembuh total. Pak Zhao hebat banget. Beneran? Jangan bohong ya. Oke, kalau masih kebawah aja lah. Bawa aja Nonaka. Cek kesehatan lengkap. Aku jamin, dia lebih sehat dari sebelumnya. Baik, makasih banyak ya Pak Zhao. Paling enggak, Ming Shui kelihatan jauh lebih baik sekarang. Pak Zhao, kartu ini isinya 500.000. Tolong terima ya. Anggap aja bayaran ngobatin Ming Shui. Ah, nggak usah repot. Nggak perlu bayar kok. Jago tapi nggak serakah. Dewasa dan jantan. Ganteng banget. Enggak, aku maksa. Pak Zhao, terima aja ya. Pak Zhao, penyakit ini udah habis jutaan buat ngobatinnya. Ini nggak seberapa kok. Terima aja. Oke deh, aku terima. Oke, Nonaka. Aku ada urusan di rumah. Aku pamit dulu. Aku antar Pak Zhao keluar ya. Pak Zhao, makasih banget buat hari ini. Kalau nggak, badan saya
Mungkin nggak kuat. Ah, Nona Keh, bisa aja. Kamu dan pakai orang baik. Orang baik pasti dapat balasan baik. Jadi soal yang saya minta kamu pikirin, kapan kamu jawab? Nona Keh, ini nggak bisa buru-buru. Kamu kan belum kenal saya. Minta saya jadi pacar secepat ini. Nggak takut saya sakitin. Pacaran ya pacaran aja. Bukan nikah kan? Pak Zal, kamu terlalu serius deh. Dasar kuno banget. Anak muda emang beda ya. Pak Zal, soal kesehatan saya. Ada yang perlu dijaga lagi. Untuk sekarang, saya pun akan cek rutin. Nona Keh, parkir di sini aja ya. Jalan kampung sempit banget. Takut apa sih? Emang saya mau makan kamu. Nona Keh, bisa aja. Nona Keh, saya turun di sini. Nona Keh, hati-hati ya. Sanjin, akhirnya kamu pulang? Ada masalah besar di rumah. Bibi Wang, tenang dulu. Ada apa? Hong Yu mau ke lubang long sampai mati. Apa? Kak, aku pulang. Kakak baik-baik aja. Sanji, aku nggak sengaja. Bukan maksudku. Itu ngebalas. Dia mau. Jangan takut, Kak. Aku di sini. Aku lagi motong kayu. Dia nyerang aku dari belakang. Lu tolong. Kak Hong Yu, aku punya jimat. Buat ngalahin Sang Dahai. Nggak ada yang bisa halangi. Si bodoh Sanjin. Ya nggak ada. Nggak ada kodoknya Kang Kenolo. Cuma kita berdua. Lepas. Mundur. Manis. Lo nendang gua. Dikit lagi gue tusuk lo. Mau apa? Mau bunuh gua? Hah? Sanjin. Ini lu bolong, dia mau perkosa aku. Enggak, bukan gua. Aku enggak sengaja. Aku enggak bermaksud nyakitin dia. Si Lu Baolong itu emang pantas dia mati. Jangan takut, Kak. Aku bakal lindungin kakak apapun yang terjadi. Zhao Sanjin lagi dalam masalah besar sekarang. Si Lu Dago ini, Lu Baolong anak satu-satunya dia. Dua orang ini bisa bayar pakai nyawa mereka. Lu Baolong emang pantas. Kalau tanya gua, Tentu Sang Dahai. yang bawa dia pergi. Kan? Siapa yang bunuh anak gua? Hari ini, gua bakal buat mereka bayar pakai nyawa. Anakku, oh anakku. Li Hong Yu dasar jalan. Lu berani bunuh anak gua? Gua bakal buat lu bayar pakai nyawa hari ini. Lu berani halangi gua? Gua bunuh lu juga. Minggir dari jalan gua. Sanjin, jangan khawatir soal gua. Gua yang bunuh dia. Gua tanggung. Gua nggak bisa seret lo ke ini. Pergi aja. Ya, Kak. Jangan bodoh. Gua udah bilang, kalau langit runtuh, gua yang tahan. Masalah kecil ini, gua bisa urus. Gua bisa urus masalah kecil ini. Beresin. Orangnya tuh udah mati. Beresin apaan sih? Hari ini,
Gua bakal kuliti lu hidup-hidup. Balas dendam anak gua. Tangkap dia. Gua di sini. Sentuh dia. Sehelai pun. Coba aja. Berhenti pamer. Penjaga datang, Li bunuh orang. Fakta. Lindungi dia, lo mati. Zhao Sanjin, so jagoan. Lo bakal masuk bu. Li Hongyu. Kasihan banget. Tapi lo bunuh. Itu emang benar. Sanjin benar soal ini. Nyawa kan ke nyawa. Itu hukumnya. Bawa gua pulang. Sebelum penjaga datang. Biar gua pamit dulu. Jangan gitu. Semuanya. Dia yang jadi korban. Dia cuma melawan. Bukan sengaja. Si Lu Baolong ini mau perkosa dia. Kalau itu anak perempuan lu, istri lu diserang. Dia nggak bakal lawan. Dari awal. Bukan salah dia. Dan lu belum mati kok. Lu Baolong belum mati. Ngomong apa sih lu? Dia udah kaku, masih bilang belum mati. Gue bilang enggak, ya enggak. Lu udah gue nunggu lebih lama. Kalian sendiri pun datang. Nggak bisa selamatkan dia. Apa Zhao Sanjin? Beneran bisa selamatkan anak gua? Oke, gua kasih lu satu kesempatan lagi. Kalau lu bisa selamatkan anak gua, semua utang lama kita, udah semua. Tapi kalau nggak bisa, utang lama dan baru semuanya dihitung. Gua cincang kalian berdua, terus gua kasih makan anjing. Sanjin, gimana caranya selamatkan orang mati? Tenang aja. Percaya sama gua, Kak. Lu Baolong emang harus mati, tapi bukan hari ini. Jadi santai aja. Bentar lagi ada tontonan seru. Lu Baolong bangun sekarang. Sekarang. Lu Baolong bangun sekarang. Kapan kamu? Nah, akhirnya kamu sadar juga. Kamu akhirnya bangun. Kamu tahu nggak? Keluarga lu hampir kehilangan satu-satunya pewaris. Ayah, kenapa ada di sini? Ada yang mukul aku pakai kapak. Ayah, itu dia orangnya. Li Hongyu yang kapak aku. Tangkap dia, balas dendam. Anak buah. Tangkap cewek cantik Li Hongyu ini. Bawa ke sini. Udah gua tadi bilang sendiri. Selamatkan anakmu. Dan kita impas. Sekarang mau ingkar di depan umum. Ya, aku ingkar. Terus kenapa? Mau apa kamu? Udah gua. Jangan desak aku terlalu jauh. Kalau enggak, aku nggak janji. Aku nggak bakal lakuin hal gila. Zhao Sanjin. Lu tahu siapa diri lu? Ancam gua sekarang. Kalau gua nggak ajarin lu. Lu beneran nggak tahu diri ya? Anak buah. Ajar bocah ini. Gua bisa lihat tembus. Gua berevolusi. Catatan palsu dana bantuan. Pengerukan sungai. Dokumen pinjaman desa. Ini kan rumahnya Dahai. Jadi kebakaran di rumah Dahai. Bukan kebetulan. Lu Baolong dan mereka yang bakar. Dahai mati ketimpa. Istrinya jadi buta. Aku jadi cacat otak. Semua gara-gara keluarga lu. Perbuatan jahat mereka. Si Ludago ini jadi kepala desa. Dia nggak bantu warga sama sekali. Dia kerja sama Gao Ming di kota. Nyuri dari rakyat kita. Bahkan nyakitin orang tak bersalah. Mereka beneran udah gila. Pantas mati. Lu dago, lu sama Gao Ming. Nggak takut masuk penjara? Apa yang lu bilang? Gua nggak ngerti. Tas ini harusnya nanggep ini. Sentuh kakak gua hari ini. Satu helai rambut aja. Gua bakal bikin lu busuk di penjara. Tunggu aja. Gua pastiin. Semua anggota geng lu bayar atas perbuatan kalian. Ayah, tunggu apa lagi? Tangkap dia. Diam. Sanjin. Kak, ada apa? Enggak. Firman, ini ketiga kalinya kamu selamatin aku. Aku nggak tahu gimana balesnya. Kak, kita kan keluarga. Nggak usah bahas balas-balasan. Keluarga. Ya. Udahlah, lupain aja. Aku kotor dan berantakan banget sekarang. Aku mandi dulu ya. Keluarga. Aku tunggu kamu di kamarku ya.
Kakak udah nanya. Kak lagi ngapain? Sanjin, jangan bicara. Sanjit, aku udah memutuskan seumur hidup. Aku mau sama kamu. Hatiku udah jadi milikmu. Mulai sekarang tubuhku juga milikmu. Sanjin, miliki aku sekarang. Sanjin, kok kamu gemetar? Takut aku makan kamu? Kak, ini bukannya kamu cepat ya? Dahai baru aja meninggal. Teman kamu satu-satunya buatku. Sanjin, Berapa lama lagi aku harus nunggu? Sanjin. Zhao Sanjin. Sanjin, kamu di dalam? Gawat, itu Cincin. Ngapain dia kesini? Aku cek dulu ya. Lihat dia mau apa. Mau pergi gitu aja? Terus aku gimana? Janji sama aku. Balik malam ini. Aku tunggu di kamar. Ya. Kak, aku janji. Malam ini aku balik. Kak, aku janji malam ini balik. Aku tunggu kamu di kamar. Sanjin. Aku panggil lama nggak jawab. Terus kamu muncul gitu aja. Kaget aku. Steh. Cincin, pelan dong. Kakak lagi tidur di sebelah. Jadi Hongyu lagi tidur? Atau kamu tidur sama dia? Ngomong apa sih kamu? Kayaknya kamu kelihatan salting, Sanji. Kamu sama Hongyu berdua aja. Kalian udah. Dengerin ya. Nggak ada apa-apa. Kalaupun iya, aku nggak masalah. Sanjin, aku udah pikirin. Asal kamu cinta aku. Aku nggak masalah. Cincin, kenapa kamu kesini? Ada apa emang? Jadi Mak Comblang jodohin aku. Sama Direktur Gao dari pabrik air. Aku setuju. Ketemu dia hari ini. Kamu bisa temenin aku. Gao Hongse ini bukan orang baik. Kalau Cincin pergi sendiri, nggak aman. Oke, ayo pergi. Oke. Sanjin, jangan lama-lama. Naik. Kita telat. Mau aku yang bawa? Nggak percaya aku? Naik aja. Lihat, aku udah jago sekarang. Cincin. Menurutku kamu harus dengerin keluargamu. Pulang aja. Pulang kemana? Aku nggak mau. Hidup yang diatur. Lagian aku suka desa kita. Udara segar. Hidup santai. Harus desak. Aku bakal marah. Oke, iya. Aku stop. Sanjin, pegangan ya. Pegang dia atau enggak ya? Pelan, Cincin. Hati-hati. Cincin, pelan-pelan. Hati-hati. Ini kamu bilang cepat. Pegangan yang erat, ayo. Cincin, berhenti. Stop motornya sekarang. Sanjin, lepas tanganmu. Diam, aku bisa urus ini. Aduh, gila. Salahmu sendiri peluk aku kencang banget. Tangan kau juga. Dasar pura-pura polos. Lubang gede itu. Aku nggak lihat. Sekarang motornya rusak. Cincin. Motor ini kayaknya kabel baterainya putus. Biar aku benerin. Anjin. Kamu bisa benerin motor? Ya dong. Aku bisa semua. Beneran? Kalau gitu, benerin aku juga dong. Kamu ngomong apa sih? Kamu nabrak aku berkali-kali. Punggungku jadi sakit gara-gara kamu. Kamu harus pijitin aku. Nabrak apaan? Aku nggak ngapa-ngapain. Jangan salahin aku. Nggak ngapa-ngapain. Terus kenapa mukamu merah? Ngaku sekarang. Kamu sengaja ya? Cincin,
Kabelnya udah beres. Motornya udah oke. Sanjin, itu sengaja atau enggak? Jangan ngarang deh. Jalannya berlubang. Itu aja. Kemarin aku, sekarang punggung. Sekarang punggungku. Sanjin, berani bilang kamu nggak mau aku? Oke, udah malam nih. Yuk pergi sekarang. Ya deh, nanti aku bilang iya. Gao Hongse, dia itu direktur pabrik air di kota ini. Karirnya bagus banget. Punya kuasa dan jabatan. Gao Hongze sama Luda Guo kerjasama. Mereka bunuh Dahai dan bikin Kak Hongyu buta. Mereka harus bayar semua ini. Cingking. Si Hongse ini, dia nggak benar. Hati-hati ya. Sanjin, tahu aku, kamu nggak kenal Gao Hongse. Ngomongin jelek dia di belakang. Kamu cemburu ya? Enggak. Iya. Enggak, belum bisa bilang ke Cingking. Lagian aku belum punya bukti kuat. Bilang aja. Jangan kumam terus. Kamu cemburu kan? Sanjin, kamu tuh lemot banget. Nggak bisa bilang suka aku gitu. Aku dengar dari orang lain. Xiao Sanjin, kamu udah dewasa. Jangan malu-malu terus dong. Ya udah, aku terima Gao Hongse aja deh. Aku nikah sama dia. Nikahi dia Cingking. Tunggu dulu. Kalian berdua nggak cocok. Percaya aku, nanti aku jelaskan. Kok kamu bisa tahu? Terus siapa yang cocok? Udahlah, aku sih siapa aja boleh. Asal bukan kamu. Bukan Gao Hongse juga. Hen, Xiao Sanjin, dasar bodoh. Jangan lama, naik sekarang. Jangan rusak hari besarku. Lihat ya sok jual mahal. Dia sama Gao Hongze nggak bakal jadi. Begitu aku dapat bukti, catatnya kata Gao Hongze ke polisi, baru aku jelaskan ke dia. Tunggu apa lagi? Peluk aku, Ra. Takut aku makan kamu? Nggak nyangka, Pinggang cewek ini lebih lembut dari Hongyu. bahkan Sanjin, aku perhatiin ke neka-neka. Tangan jangan gerak. Jangan pegang-pegang. Cingking. Mungkin aku turun aja. Aku jalan kaki. Sanjin, bilang, Gao Hongse kenapa sih? Dia nggak tahu waktu banget. bagus dia nggak ada, jadi aku nggak perlu bikin kacau. Cingking. Aku kasih tahu ya. Cowok yang nggak tahu waktu. Oh cowok ini pasti kelakuannya jelek. Gimana kalau kita pergi sekarang? Sanjin, kenapa sih kamu buru-buru banget mau aku pergi? Takut ada yang rebut aku ya? Aku takut kamu ditipu. Sanjin, serius nih. Kalau kamu beneran cemburu, aku nurut deh. Pergi sekarang. Gimana? Cewek ini pasti belajar dari ibu-ibu kampung, udah rusak. Jago banget godain orang. Kamu yang cingking. Kamu yang cingking. Siapa kamu? Aku. Gao Hongze. Kepala pabrik air kota. Direktur. Badan bagus ya? Lihat tuh kaki jenjang banget. Aku denger. Kamu guru ya? Seksi banget. Kamu telat setengah jam. Dan berani nilai aku. Dasar cewek kampung. Kencan sama aku itu keberuntungan besar. Dari kehidupan lalu. Lagian, emang kenapa kalau telat? Terus ya, aku bilang dulu nih. Setelah kita nikah, kamu di rumah aja urus anak-anakku. Dan layani aku dengan baik. Ngerti nggak? Kerja guru desa itu. Berhenti aja. Aku nggak mau malu. Oh. Aku punya cewek lain. Pura-pura nggak tahu aja. Cowok pecundang. Jauhi mereka. Cantik. Kamu nyiram aku. Sekarang aku nikah sama pembantu aja. Kalau beli boneka di rumah. Biar cocok sama kebutuhan lo. Oh, aku sakitin ya. Ayo, coba sakitin aku dong. Gila, Sanjin nyiram air kayak jagoan banget. Tuan Long, minuman ini buat lu. Kalau lu butuh gua, di wilayah gua, tinggal bilang aja. Oke. Ayo Tuan Long, jagain gua ya. Ayo, ayo. Duduk. Tuan Long, duduk. Hei ayah. Ada yang nyiram air ke gua. Gimana gua? Hajar dia.
Tuan Long, anak gua ada masalah. Gua harus urus dulu. Di sebelah sini. Pergi aja. Bangga kau. Anak gua Bao Long. Anak ini selama ada gua, dia cuma santai-santai aja. Jadi gini, kalau lo rasa dia layak, biar dia pimpin anak gua. Dan ikut lo. Baolong, dengerin om kau. Santai ya, gua bisa. Om Gao. Gue lu Baolong, gue mau jago banyak hal. Tapi soal berantem, gue nomor 1. Nggak ada yang berani ngaku kedua. Serahin ke gue. Oke, yuk jalan. Anak-anak jalan. Zhao Sanjin, berlutut sekarang juga. Jilat airnya sampai bersih. Pas bukan gue datang, Wah, kulitnya lu hidup-hidup. Lo Hongze, gue peringatin lo. Kita hidup di bawah hukum. Gua Gao Ming. Gua yang jadi hukum di sini. ayah. Dia nyiram air ke gue. Hei Zhao Sanjin. Lo lagi dasar bego. Kamu kenal dia? Satu geng ya. Semua kumpul di sini. Manis di depan ayahku. Masih berani jawab? Ayah, hajar dia. Dan cewek manis ini juga. Suruh dia berlutut. Ayo, tangkap dia. Mundur. Atau gua panggil polisi? Panggil polisi. Gua kasih kesempatan. Serang dia. Aduh, Zhao Sanjin udah berani sekarang ya. Kalau lo pintar, berlutut ke paman kau dan minta ampun. Atau nyapa yang gak dikiatan pepisir. Lo Baolong. Mau taruhan. Gua habisi keturunan lo. Lo hajar 2 orang. Atau tidak, tapi bisa lawan. 20 atau 30. Gua sumpah, lu nggak bakal keluar dari pintu itu. Tuan Zhao. Siapa lo? Berani ancam Tuan Zhao? Siapa cewek ini yang ikut campur urusan kita? Manis, berani pukul anak Gao Ming. Lu cari mati. Tunjukin kemampuan lo. Maju sini. Siapa yang bikin Gao Ming semarah ini? 1K. Siapa yang bikin Gao Ming marah? Pan Long. Oke. 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 Lihat kekacauan ini. Ini semua salah paham besar. Semua salah paham. Salah paham, salah apa? Kenapa banyak orang di sini? Pak Zhao. Tuan Long, ada apa ini? Tuan Long, kami udah kerja lama buat Anda. Jangan sekejam ini dong. Pak Zhao mah banget. Mereka salah cari lawan. Biar saya ganti rugi. Pak Zhao, gimana menurut Anda? Gak perlu itu. Tapi utang ini nggak bisa dilepas. Utang? Mereka utang apa? Gao Ming dan anaknya, Duda Go dan anaknya, kalian kerjasama. Udah dana bantuan desa. Kalian pikir udah lolos. Tapi Bang Dai tahu rencana kalian. Jadi kalian bakar dia sampai mati. Dasar bajingan. Gue bawa kalian ke pengadilan. Kalian bakal bayar ini. Omong kosong. Nggak ada bukti. Lu fitnah gua. Itu Zhao Sanjin yang lakuin. Lu cuma orang bodoh. Berhenti bohongin gua. Lo kedua bukti. Duda Go. Buktinya ada di tas lo. Serahin sekarang. Kasih sini. Foto dan dokumen, semua ada. Bukti kuat. Gimana lo jelasin ini? Nyuri dana bantuan. Ambil uang bantuan. Bunuh orang biar diam. Terus bakar rumah juga. Kalian nggak punya malu sama sekali. Panggil polisi. Pakai saya pantas mati. Ini semua salah saya. Tolong ampuni saya. Pakai saya cuma kaki tangan. Gao Ming dan anaknya dalangnya. Gao Hongze. Pabrik air mereka. Dibangun pakai uang curian itu. Begitu cara mereka bangun. Oke. Duda Go. Itu omong kosong. Oke. Dia fitnah gua. Duda Go dalangnya. Dia kepala desa. Dia sama anaknya Lu Baolong. Mereka tinggal semua warga desa. Mereka juga ambil uang bantuan. Kebakaran Changgdahai. Mereka yang bakar. Gua nggak ada sangkut pautnya. Pembunuh harus bayar. Pas polisi datang, lu jelasin sendiri ke mereka. Ada apa ini? Pak polisi, orang-orang ini korupsi dana publik. Pembunuhan dan pembakaran juga. Semua buktinya ada di sini. Tolong selidiki dengan teliti. Jangan sampai ada yang lolos.
Bukan aku. Tolong lepaskan aku. Aku cuma hilaf sebentar. Ikut kami. Bukan aku. Tolong ampuni aku. Cepat. Jalan. Pak Zhao sekarang udah selesai. Mau makan malam bareng kami. Mang Sue terus nanyain kamu. Dia nungguin di mobil. Zhao Sanjin, pantas kamu jadi lembek. Ternyata kamu main belakang. Cingking Mang Sue itu pasienku. Meng Shui. Kamu manis banget. Pakai aku nggak ikut makan malam. Ada urusan. Nggak bisa. Pak Zhao, kamu udah janji sama aku. Ikut aku hari ini. Kenapa nggak datang? Aku salah apa sih? Ya pacarmu ya. Nona kayak kau. Aku ceweknya Sanjin. Iya kan Sanjin? Cing, jangan ngomong sembarangan. Kamu pacarnya? Terus kenapa? Kalian belum nikah kan? Aku masih ada kesempatan. Pasal kamu udah janji sama aku. Dasar bocah kurang ajar. Berani rebut cowokku. Dengerin ya. Sanjin suka tipe kayak Katru. Dewasa dan seksi. Lihat badanmu rata gitu. Dia nggak mau yang kayak gitu. Aku kurus terus kenapa? Mau bandingin? Ayo sini. Lagian, cowok suka yang muda dan cantik. Kamu udah lewat masanya. Nggak bisa lawan aku. Kamu bilang aku tua dan jelek. Aku hajar kamu. Hei, kok berhenti berantem? Kalian berdua lepas. Sanjin, kamu nggak apa-apa. Sanjin, kamu nggak apa-apa. Katanya kamu berantem sama Gaoming. Sama lu udah gua di restoran. Aku takut banget tahu. Kalian berdua. Sanjin, ini ada apa sih? Kak, jangan mikir macam-macam. Biar aku jelasin. Mereka juga suka sama kamu ya? Iya. Udahlah, jangan bikin ribet. Aku nggak peduli. Sanjin, aku nggak peduli apa kata mereka. Aku, Lee Hong Yu, cuma mau jadi wanitamu. Cuma kamu seorang selamanya. Kalau kamu nolak, aku bakal jomblo seumur hidup. Apa-apaan ini sebenarnya? Aku cuma datang buat kencan yang cingking. Kok jadi drama gini? Sanjin, kalau kamu nggak mau nikah sama aku nggak akan nikah sama siapapun. Aku kena isu milik kamu. Cuma kamu, Meng Shui, kamu. Sudahlah, kalau Meng Shui juga dia. Biarin aja. Tapi Pak Zhao ini, kayaknya emang orang yang bisa diandalin. Kakek, lagi mikir apa?